Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan ya, nggak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Aceng episode 63. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Aceng berhasil menjiotos delosor murid mas-mas kipas di acara sayembara perekrutan keluarga Hautian. Namun ternyata murid kipas ini belum kapok juga, masih berusaha bangkit lagi untuk lanjut ponteng-pontengan melawan Aceng. Tapi ya tentu aja hal ini bukan masalah besar bagi Aceng. Dengan sangat santai dia meladeni murid kipas. Bahkan Aceng juga mempamerkan kekuatan api sejati, diperlihatkan secara warna-warni serta memancarkan energi goib andalan. Dengan begitu akhirnya membuat Mas Kipas cabut pergi serta koar-koar bahwa dia akan membalas dendam perbuatan Aceng. Selanjutnya Aceng nyoba nantang orang-orang di sekitar, apakah masih ada lagi yang ingin senggel ponteng-pontengan melawannya. Namun ternyata semua orang hanya terdiam di tempat. Nyalinya seketika ciut melihat kemampuan Aceng yang ngeri-ngerong. Alhasil di situ Aceng langsung berkata pada bapaknya, apakah Pak Hautian ini masih meragukan kemampuan sakti Aceng? Dan Pak Hautian pun menjawab, kemampuan saudara sangat andalan. Aku ingin tahu, kau jenius daftar peringkat Feng Yun dari mana? Siapa saja anggota keluargamu? Apakah kau sudah rapi? Mendengar itu Aceng hanya bisa terbanggongkan. Sebenarnya sayembara ini bukanlah pertarungan untuk mencari bojo kan? Tak lama pun Mbak Si Yue ikut nimbrung. Dia tiba-tiba nyeletus, kau pasti Hin Yu yang berada di peringkat 99 di daftar Feng Yun kan? Mbak Si Yue ini bisa yakin karena dia menjelaskan bahwa di daftar peringkat Feng Yun hanya Hin Yu itu yang gak diketahui asal-usulnya serta tidak pernah menampakkan diri. Selain itu dia juga punya api sejati misterius. Mendengar pernyataan ini, orang-orang di sekitar ikut terbanggongkan, langsung pada mengira kalau Aceng beneran si Hin Yu, orang peringkat 99 di daftar Feng Yun, memiliki latar belakang yang misterius. Tak diduga kemampuannya lumayan sakti. Bahkan Mas Kipas yang berada di peringkat 66 bisa dibuat delosor. Sedangkan di dalam hati Aceng, di situ dia bergumam, sebenarnya aku tadi membuat api sejati menjadi 7 warna-warni memang karena nggak ingin orang lain menebak identitas asliku, menyembunyikan jati diri. Sekarang dengan adanya identitas Hin Yu untuk menutupinya, ini akan jauh lebih bagus. Nggak akan ada yang menduga kalau sebenarnya aku adalah pendekar Aceng andalan. Dan ya, dengan kata lain Aceng di sini menyamar menjadi seseorang bernama Hin Yu, murid peringkat 99 daftar Feng Yun. Alhasil akhirnya Pak Hautian memohon bantuan Hin Yu untuk membantu keluarga Hautian mengikuti Liga Chan Yuan, serta Pak Hautian akan dengan sukarela menyerahkan putri kesayangannya Mbak Si Yue pada Aceng untuk rapi menjadi suami istri. Mendengarnya jelas membuat Aceng seketika kadapat karena ya dia ini kok sering banget mendapat tawaran rapi, gampang banget dapat bini. Singkat cerita, acara sayembara perekrutan keluarga Hautian pun selesai. Di situ nampak Aceng dan Mbak Si Yue sedang mengobrol bersama. Mbak Si Yue nyoba meyakinkan Aceng bahwa setelah kompetisi Liga Chan Yuan beres, maka dirinya akan menepati janji untuk rapi dengan Aceng. Lalu di situ Aceng pun mengungkapkan unek-uneknya. Dia berkata, sejujurnya sebelum aku mentungul ikut sayembara keluarga Hautian tadi, aku nggak tahu tentang hal rapi kayak gini. Sebenarnya aku sudah memiliki bojo yang aku cintai. Jadi seumur hidup ini aku tak ingin menikahi orang lain lagi. Mendengar itu
itu, akhirnya Mbak Si Yue meminta maaf atas ketidaktahuannya. Sedangkan di dalam hati Aceng ini bergumam, meskipun aku jomblo pun, aku juga nggak akan menikahimu. Kau adalah kakakku dari ibu yang berbeda. Jika aku rabi denganmu, takutnya akan disamber beledek sampai jadi abu oleh langit. Dan ya, itu memang benar, karena Mbak Si Yue ini adalah mbaknya Aceng, masih satu keluarga. Akan sangat membanggakan jika mereka rabi. Setelah itu, segeralah mereka berdua bergegas untuk menemui Pak Hao Tian, mendiskusikan tentang masalah perjodohan ini. Aceng pun juga menegaskan supaya Mbak Si Yue tenang aja, karena dia ini akan tetap membantu keluarga Hao Tian mengikuti kompetisi Liga Chanyuan. Nggak perlu ada rabi-rabian semacam itu. Singkat cerita, scene pun berganti di malam hari, memperlihatkan Mbak Nyalinger yang ternyata mengunjungi keluarga Hao Tian. Di situ terlihat Mbak Nyalinger sedang mengobrol dengan Pak Hao Tian di aula utama keluarga Hao Tian. Mereka membahas tentang keberadaan Aceng. Pak Hao Tian ini mengatakan bahwa sampai saat ini dia belum menemukan jejak perintilan si Aceng. Nggak tahu di manakah keberadaan Aceng sekarang. Sementara di luar aula, Aceng dan Mbak Si Yue juga akan masuk ke aula menemui Pak Hao Tian. Tapi sayangnya bapak-bapak pelayan menghentikan mereka berdua, karena Pak pelayan mengatakan bahwa Pak Hao Tian saat ini sedang bertemu dengan tamu penting. Jika tidak ada hal atau urusan penting yang ingin disampaikan, menyarankan supaya lebih baik menunggu dulu. Mendengar itu, akhirnya Mbak Si Yue memutuskan untuk menunda pertemuan mereka dengan Pak Hao Tian, memilih untuk nganter Aceng ke tempat peristirahatan aja. Lagian udah malam, besok Aceng harus tanding adu mekanik di Liga Chanyuan. Bersamaan dengan momen itu, Mbak Nyalinger pamit cabut pada Pak Hao Tian. Dia berencana untuk lanjut terus mencari keberadaan Aceng. Sampai kapanpun, dia harus menemukan Aceng calon bojonya. Karena Mbak Nyalinger ini sangat yakin bahwa Aceng pasti belum modar. Mengingat kejadian terakhir kali sebelum jenazah Aceng hilang, dia kan sempat menyadari bahwa ada sedikit kehangatan pada jenazah Aceng. Namun sayangnya, saat dia pergi memanggil para tetua, jenazah Aceng malah hilang dimaling. Dengan begini, segeralah Mbak Nyalinger pamit cabut. Pada momen itu juga Aceng dan Mbak Si Yue berjalan menuju tempat peristirahatan. Mbak Nyalinger pun tak sengaja melihat mereka berdua. Seketika langsung membuat Mbak Nyalinger merasa familiar dengan penampakan Aceng dari belakang, seolah-olah itu adalah Aceng calon bojonya. Akan tetapi Pak pelayan ini malah langsung menginfokan bahwa dua orang tersebut adalah nona muda Si Yue dan calon suaminya tuan muda Hin Yu. Dengan pernyataan ini akhirnya membuat Mbak Nyalinger menguatkan hatinya. Mungkin dia salah mengingat, hatinya sekarang sedang rapuh, membuatnya selalu kepikiran dengan Aceng. Kampretnya sih di situ Aceng gak menyadari dengan keberadaan gurunya. Alhasil mereka berdua terpisah lagi. Mungkin aja jika Aceng nengok ke belakang, pastinya si Aceng ini akan langsung menghampiri gurunya. Tapi ya sayang sekali takdir belum mempertemukan mereka. Mbak Nyalinger udah keburu cabut terbang duluan, barulah Aceng nengok ke belakang dan masih nggak menyadari kalau gurunya baru aja pergi dari situ. Singkat cerita, di keesokan harinya dimulailah acara Liga Chanyuan yang akan diselenggarakan di arena kota kuno Chanyuan. Seperti biasa, situasi TKP dipenuhi dengan orang-orang sangat bersemangat untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Mereka semua ini begitu penasaran di antara tiga keluarga besar, siapa nantinya yang akan mendapatkan jumlah kemenangan paling tinggi. Apakah keluarga Yin Yang, keluarga Yuan, atau keluarga Hao Tian. Tapi sayang sekali reputasi keluarga Hao Tian begitu buruk di mata para penonton. Sebab di liga sebelumnya keluarga Hao Tian lah yang paling rendah. Jadi di situ para penonton gak terlalu berharap dengan performa keluarga Hao Tian. Lebih fokus pada keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan. Tak lama kemudian, tiga keluarga besar pun tiba di TKP. Pada momen ini Aceng akhirnya menyadari bahwa keluarga Hao Tian benar-benar terpuruk.
terpuruk jadi bahan gibah para penonton. Lalu di situ juga bisa kita lihat ternyata Mas Kipas berada di keluarga Yin Yang, serta berita tentang Mas Kipas telah diponteng-ponteng oleh Aceng Hinyu telah menyebar luas, membuat Mas Kipas pun bad mood pada Aceng. Langsung koar-koar bahwa di kompetisi ini dia akan membalas perbuatan Aceng. Ya, Aceng pun hanya menyikapinya dengan santuy. Selang beberapa menit, mentungulah bapak-bapak panitia yang langsung menginfokan tentang Liga Chanyuan bahwa peraturannya sangat simpel. Para murid akan bebas menantang antar keluarga. Yang mendapatkan jumlah kemenangan paling banyak akan mendapatkan pembagian wilayah paling banyak juga. Dan segeralah pertandingan pertama dimulai, yaitu keluarga Haotian menantang keluarga Yin Yang. Pada momen itu, Pak pelayan pendamping Haotian menyarankan supaya Aceng Hinyu maju yang terakhir raja. Ini bisa lebih menambah tingkat kemenangan. Tapi siapa sangka tanpa berlete-lete si Aceng ini malah langsung maju sendiri turun ke arena. Bahkan dengan songongnya Aceng berkata, peraturan ini cukup bagus, aku menyukainya, tapi aku rasa mungkin bisa dipercepat lagi. Kalian semua yang dari keluarga Yin Yang majulah bersama. Dan ya, Aceng ini memilih untuk langsung menantang ke-9 murid andalan keluarga Yin Yang untuk mempercepat kompetisi Liga Chanyuan. Kelamaan kalau maju satu persatu. Hal ini pun jelas membuat semua orang kadapat. Bahkan Mbak Si Yue juga mengatakan supaya Aceng gak bertindak gegabah. Tapi ya tetap aja, Aceng ini malah semakin menjadi-jadi dirinya dengan lantang koar-koar untuk menyuruh keluarga Yuan maju sekalian. Dengan kata lain, Aceng ini solo player nantang semua murid keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan. Melihat kelakuan Aceng, pemimpin keluarga Yin Yang dan Yuan masih merasa biasa, mengira apakah keluarga Haotian ingin mempersembahkan kekalahan mereka. Pak Haotian sendiri juga nggak bisa menghentikan kelakuan Aceng. Alhasil di situ salah satu murid dari keluarga Yin Yang mencoba turun ke arena. Dia bernama Baili Duanmu, peringkat 40 di daftar Feng Yun. Menegaskan bahwa untuk melawan Aceng gak perlu rame-rame. Dia seorang diri aja udah cukup. Setelah itu segeralah Mas Baili meluncur untuk menjiotos Aceng. Tapi yang membanggongkan ternyata malah Mas Baili sendiri yang ditapuk mundur oleh Aceng. Tak terima dengan itu, Mas Baili pun lanjut untuk meluncurkan jurus goibnya yang dikatakan termasuk kemampuan sakti andalan, yaitu disebut Gunung Golok Ribuan Mil. Meluncur serangan golok bejibun yang menargetkan Aceng. Mendapat ini, akhirnya Aceng ikut-ikutan mengeluarkan golok ngerinya dengan sangat mudah melakukan serangan balik yang akhirnya membuat Mas Baili delosor di TKP. Pada momen ini, semua penonton pun akhirnya kadapat serta mulai tersadar bahwa sepertinya bocah topeng Kinyu memanglah bukan orang sembarangan. Hingga akhirnya keluarga Yin Yang dan Yuan beneran nyuruh semua muridnya turun ke TKP untuk ngeponteng-ponteng Aceng. Para murid ini tampak bekerja sama mengepung Aceng, gotong royong meluncurkan berbagai serangan. Tapi sayangnya hasilnya tetap zong. Aceng yang sekarang udah bisa dibilang calon dewa, kekuatannya melampaui jauh dari para murid-murid nyiteng tersebut. Alhasil Aceng bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua, nggak terluka sedikit pun. Sampai-sampai para murid mengakui kekalahannya sendiri, nggak berani adu mekanik melawan Aceng. Hal ini pun juga membuat Pak Haotian auto kegirangan. Sepertinya dia telah mendapatkan menantu andalan. Sebuah keberuntungan besar jika putrinya Mbak Si Yue rapi dengan Aceng. Setelah itu, terlihat Mas Kipas ini awalnya sok-sokan nyerah di hadapan Aceng. Tapi sebenarnya dia bertujuan untuk meluncurkan serangan jarum yang mengarah ke titik akupuntur tubuh Aceng, berupaya menghancurkan jiwa Aceng. Tapi beruntungnya dengan kekuatan ajaib tubuh suci purba, serangan kayak gitu nggak mempan terhadap Aceng. Ya seperti yang sudah kita ketahui, sekelas petir beledek surgawi aja nggak mampu melukai tubuh Aceng, apalagi serangan jarum nyiteng kayak gitu. Alhasil untuk membalas perlakuan licik Mas Kipas, Aceng akhirnya ngefatality Mas Kipas dengan teknik andalannya, yaitu Smackdown pontang panting. Mas Kipas ini dikipat-kipatkan hingga tepar di TKP. Dengan begini,
ini, akhirnya pemenang kompetisi Liga Chanyuan telah ditentukan, yaitu pendekar Aceng andalan, tentunya masih dengan identitas Ginyu. Seketika penonton pun mengapresiasi atas kemenangan Aceng. Kali ini keluarga Haotian benar-benar MVP, pertanda kebangkitan keluarga Haotian. Akan tetapi di antara para penonton, di situ ada salah satu pria yang tak sengaja melihat cincin keramat Aceng. Membuatnya pun seketika juga langsung cabut pergi. Setelah itu kita diperlihatkanlah scene sekilas. Nggak terlalu banyak, tapi intinya para pemimpin kelima pecahan Yan Huang, mereka semua seketika mengetahui kalau cincin keramat penguasa suci Yan Huang telah mentungul, dipakai oleh Ginyu pemenang kompetisi Liga Chanyuan. Sepertinya ini akan menjadi konflik baru lagi antar 5 pecahan wilayah Yan Huang tersebut. Di sini kita pun juga diperlihatkanlah pemimpin Yan Huang yang bernama Mbah Songjian. Dia adalah pemimpin Yan Huang. Beliau mendengar kabar bahwa cincin penguasa suci akhirnya mentungul. Apakah ini pertanda baik atau buruk? Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye.